Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al Farouk dalam channel belajar Dimas Al Farouk Dimas Pecinta Online. Kali ini saya mau berbagi tentang sebuah server. Ini kemarin saya mendapatkan WhatsApp dari seseorang di di daerah Kalimantan ya. Ini sudah jalan katanya voucherannya, tapi eh, akhir-akhir ini pelanggannya menurun dari sekitar 80 sampai 100-an lebih. Ini sekarang kemarin ini saya lihat sekitar 60-an kayaknya. Dan pada saat saya cek lognya, ya dia lihatnya di log sih. Dia lihatnya di log Mikrotik katanya ya, hanya log merah gitu ya. Padahal log merah itu tandanya ada error di Mikrotiknya, di entah di settingannya, entah di mananya. Yang jelas kalau merah ini tandanya ada error. Yang teman-teman lihat ini adalah gambar. Hehehe, sebentar. Ini adalah gambar kemarin saya sempat screenshot errornya. Ya, di sini ada IP pool empty, IP poolnya kosong gitu ya. Terus ada error juga di Ether 3. Ini nggak tahu lah seperti apa. Yang jelas ini kemarin sumber internetnya dia gabung di satu mikrotik pakai RB450G4 yang saya lihat di Ether 1 dan Ether 5 sumbernya, sedangkan 34 ini sebagai hotspot dan dua ini sebagai lokal ya. Entah gimana maksudnya, kok saya juga rada aneh. Kalaupun mau gabung dua sumber, biasanya kalau saya pakai mikrotik lain ya, pakai dua mikrotik meskipun yang lebih murah, lalu mikrotik satunya sebagai hotspot. Dan juga ini kalaupun di satu mikrotik rada aneh buat saya, Ether 1 buat sumber internet dan Ether 5. Saya tidak tahu siapa yang melakukan settingannya. Yang jelas katanya sudah ada 3 orang yang melakukan settingannya. Bahkan ke saya itu bilang apa sesepuh ya, padahal saya tidak sepuh. Nggak tahu, saya takutnya dijadikan korban keempat aja. Oke, uh, lalu di sini saya perbaiki, saya coba perbaiki. Tapi saya awalnya tidak menjamin untuk bisa benar. Macam-macam sih kemarin yang saya tanya berapa tarifnya, itu sekian-sekian katanya. Murah sih menurut saya. Tarifnya cuma sekitar 1 sampai 2 lembaran, tapi karena terlalu seringnya katanya jadi jatuhnya juga mahal. Saya dipaksa sebenarnya untuk memperbaikinya, padahal saya sebenarnya malas untuk mengganti settingan orang lain. Ya untuk menjaga kode etik lah. Saya paling suka itu kalau melayani teman-teman yang baru mau belajar gitu ya, baru belajar buka hotspot dari nol, apa itu saya senangnya itu. Karena kenapa? Karena saya juga pengetahuannya tidak terlalu jauh, jadi biar tidak bingung juga saya. Ya logikanya sih, jika kita punya kepandaian sedikit, maka bergabunglah dengan orang-orang bodoh agar kita terlihat pandai, kan gitu ya. Nanti kalau sudah jalan kayak gini rada-rada ngeri sedap, tapi karena gregetan saya terpaksa terima dengan tarif yang begitu fantastis. Saya bilang, kenapa fantastis? Saya memang kalau sekali kerja memang mahal ya, karena saya mikirnya itu terus menerus, jadi tidak setting kabur. Meskipun banyak, bukan banyak sih, ada berapa di antara teman-teman yang saya ajari melangkah dari nol itu pas tahu berjalan ternyata dia berlari dan lupa kepada asalnya. Ya gak apa-apa, rezeki gak ketukar kan gitu ya. Oke, setelah saya kembali ke cerita lagi, ya ternyata teman saya ini, orang yang baru kenal ini, saya belum tahu namanya sebelumnya, kecuali dia memperkenalkan diri. Ya, dia punya RB941. Saya bilang pakai saja RB941 untuk gabung dua sumber. Ya, dengan nekat saya gabung pakai RB941, dua sumber internet yang apa namanya, berbeda bandwidth ya. Yang satunya adalah 50, yang satunya adalah 20 Mbps.
Ya jadilah seperti ini. Untuk settingannya teman-teman bisa cari di YouTube ya, dicari di YouTube di YouTube-nya siapa saja. Karena saya sendiri sampai sekarang masih senang cari-cari di YouTube dan sekalian praktek ya. Yang kedua yaitu ada RB450 GX4. Nah, jadi dari outnya dua sumber itu saya masukkan ke RB450 GX4. Ya, trafiknya sekarang ya seperti ini. Dengan trafik banyak log merah kemarin yang seperti ini, dia setting TXRX-nya pakai 1500K dan sampai 3000K, jadi 1,5 M sampai 3 M sekitar itulah. Yang katanya juga pelanggannya banyak ngeluh, makanya banyak voucheran yang diberikannya gratisan gitu ya, karena gak enak juga katanya. Oke, sekarang saya settingnya pakai 1M 2M saja seperti ini, dan bersyukur sekali sekarang usernya sudah kembali, kayaknya mulai berangsur kembali, sudah seratusan kemarin, semalam saya lihat sudah 100 lebih, sudah 10 kalau nggak salah. Dan ya syukurlah sudah mulai kembali. Padahal TXRX-nya max limit dan download limit, upload max limit dan download max limitnya saya turunkan sebenarnya. Jadi dari 1,5 M 3 M saya turunkan jadi 1 M 2 M. Ya ini kan nanti bikin apa ya, ada isu lah, oh itu hotspotnya itu sudah cepet lagi gitu ya. Semoga lah pelanggannya segera kembali. Ya, satu lagi, saya tidak main script di sini ya teman-teman. Kenapa? Apa ya namanya ya? Yang pertama memang dasarnya saya tidak paham script itu apa. Kecuali saya nonton YouTube gitu ya, sedikit memahami apa ya. Kalau yang script-script bisa traffic game apa-apa itu gimana ya, tergantung sumber juga sih menurut saya. Kalau sumber internetnya sudah bagus meskipun tanpa script, terbukti ada server yang saya pegang itu sampai usernya 200-an itu tanpa script, masih Yahoo lah. Ya mungkin kasihan aja mungkin servernya, karena sayanya gak tahu, jadi gak ada komplain kan gitu pelanggannya ya, gak tahu juga. Ini bersih ya teman-teman, tanpa script. Nah ini sebentar tak liatin, nih gak ada. Ini bawaan lah, mangle apa ya, gak ada, aman lah. Tapi kalau maksa juga orangnya mau script ya saya harus belajar juga ya. Kenapa saya buat video ini? Yang pertama karena memang permintaan dari si pemilik, katanya kalau mikrotik saya, server saya mau dibuat konten silahkan om, katanya gitu. Yang kedua juga sekalian buat pengetahuan lah buat teman-teman. Intinya yang pertama itu apa ya, kita kalau mau belajar itu dari nol dan berusaha memahami baik itu materi-materi ringan atau gimana itu ya, dipahami, dan jangan malas untuk mencatat. Jadi kalau ada materi itu dicatat lah, dibuat file gitu ya, biar gak lupa ya. Kalau ada videonya ya videonya di download, diingat-ingat dan gitu ya. Yang kedua juga kalau teman-teman punya kesulitan untuk melakukan itu semua, jangan apa ya, ya jangan malas lah untuk mengeluarkan duit, karena banyak kok di luar sana yang menggunakan tarif settingan itu yang benar-benar pas. Ya jangan ke saya, nggak apa-apa, jangan ke saya nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya sudah pegang beberapa server ini juga, sudah cukup lumayan pusing ya. Jadi kalau saya ada pelanggan itu saya bilang berapa tarif settingan sekian, kok mahal, silahkan di luar itu ada yang 2 digit, 2 lembaran gitu ya nominalnya lah, ada lah seperti itu, gak apa-apa lah. Karena bagi saya nambah server baru yang saya pegang itu berarti nambah beban buat saya. Kenapa? Karena masalah tiap server itu kan beda-beda ya teman-teman. Masalah tiap server itu beda-beda dan perlu penanganan dan beda-beda. Dan juga orangnya yang menjalankan server itu juga beda-beda kemampuannya. Jadi kita sebagai, kita saya aja lah,
saya sebagai teknisi abal-abal ini harus bisa memahami karakter seseorang yang pegang server, ya, karakternya itu gimana, memahami mikrotiknya gimana, memahami jaringannya gimana. Bahkan karena banyak juga yang punya server itu kadang bikin saya kesel, suruh ini malah ini, suruh ini malas malas saya juga, ya wis lah. Ya seperti ini hasil settingan eh, teknisi yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung di warung. Trafiknya naik turun bisa banyak faktor. Memang kemarin trafiknya cuma sekitar 20 sampai 30-an, tapi tadi saya lihat sampai 40-an di sini, dan usernya sudah seratusan lah. Sekarang sudah 100, turun dikit gitu ya. Nah, ini 103, 102. Ini saya bikin memang ini. Oh ya, sekarang seperti ini lognya. Ya, saya bikin memang ada idle timeout, ada juga game alert timeout. Saya setting tidak terlalu lama, sekitar 2 menit sampai 3 menitan. Biar biar enak aja ya, ya. Untuk yang log warna biru ini DHCP offering less without sukses, ini hubungan antara HP dan access pointnya ini gagal mendapatkan IP karena mungkin HP-nya jangan pakai mungkin ya, karena HP-nya ini tidak mendapatkan koneksi yang baik dari access point. Nah, kebanyakan lognya cuma sekarang log-log hijau, log-log biru, bukan log-log merah. Untuk merah ini sudah aman, sudah saya hapus, minimal jadi hijau lah. Jadi biru. Biru. Nah, ini juga ada yang maksa pakai 2 kode voucher. Padahal kode voucher sudah aktif. Ini ada login failure, no more session for allowed for user. Ya, pastinya tidak ada tempat di hatiku untukmu yang kedua itu ya. Katanya mikrotiknya, kalau saya masih ada. Oke, terima kasih. Saya Dimas Alfaruk, sekedar berbagi teman-teman. Ini pagi-pagi kebetulan saya juga iseng mau buat konten. Yang dengerin ya syukur, yang gerutu ya kalau suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike, dan saya tidak peduli dengan dislike, kecuali ada komentar yang maki-maki itu baru saya kejar orangnya. Saya cari kemana akunnya bermuara kan gitu. Kalau cuma dislike gak masalah, silahkan dislike. Saya Dimas Alfaruk, baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.